Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sampai ketemu lagi nih di video saya yang berikutnya ya, di channel Hanggari Desi Rufaida. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, jangan lupa ya untuk komen, like, share, dan subscribe-nya. Ditunggu ya teman-teman ya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua untuk video saya di beberapa video yang sudah saya sharekan kepada teman-teman semuanya. Amin ya. Nah, teman-teman, kemarin itu kan kita sudah membahas tentang proses ya, istilahnya apa saja sih yang saya rasakan di kondisi saat ini dan dibandingkan kondisi pada saat saya masih merasakan keluhan-keluhan yang dan parah-parahnya kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya saya sudah ada perbaikan. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit kepada teman-teman, sebenarnya apa sih kunci kesembuhan dari penyakit psikosomatis anxiety GERD ini kayak gitu ya, dan ikhtiar apa saja sih yang harus kita lakukan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ya, yang lebih utama dari ini semua itu sebenarnya uh, ikhtiar kita, niat kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen sembuh, itu kan otomatis niat kita itu untuk ingin sembuh itu harus kuat dulu teman-teman kayak gitu. Nah, niat tidak hanya sekedar niat aja, tapi harus diiringi dengan pola pikir yang positif kayak gitu ya. Jadi keyakinan untuk bisa sembuh, dan juga tentunya dibarengi dengan ikhtiar kita kayak gitu. Niat yang tidak diimbangi dengan pikiran yang positif dan juga yang tidak diimbangi dengan ikhtiar kita, otomatis hanya sekedar niat aja, niat doang kayak gitu ya. Nah, seseorang yang punya niat aja tapi dia tidak diimbangi dengan ikhtiar dan pola pikir yang positif, alhasil apa teman-teman? Jadinya kita akan mager kan. Kita yang istilahnya cuma niat kita, misalnya nih pengen pergi ke swalayan kayak gitu, ini membeli sesuatu, itu udah ada niat nih karena barang-barang di rumah kita habis, jadi saat itu kita pengen membeli barang-barang itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kayak gitu ya. Namun pikiran kita udah negatif dulu kayak gitu. Jadi misalnya nih, duh kok panas ya, duh jam segini apa ya udah buka ya, jangan-jangan masih tutup nih tokonya, misalnya kayak gitu ya. Atau pikiran-pikiran negatif lainnya, duh jangan-jangan rame nih, aku males nih sampai sana kalau ternyata antri banyak pembeli, misalnya kayak gitu. Atau pikiran-pikiran negatif lainnya, dan diimbangi dengan ikhtiar kita yang istilahnya kok aku ngantuk ya kayak gitu, kayaknya udah aku males nih buat nyetirnya ke sana, atau mungkin tuh saya males nih nggak ada temennya, aku pengennya ada temennya dan lain sebagainya. Nah, otomatis pola pikir yang negatif ditambah ikhtiar atau usaha kita untuk bisa ke sana aja nggak ada. Nah, ini gimana untuk bisa mencapai ke sana kayak gitu ya, istilahnya seperti itu. Tuh contoh hal kecilnya aja teman-teman, sama halnya seperti itu di saat kita pengen sembuh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan niat kita hanya sekedar ingin sembuh, tetapi pola pikir kita belum dibenahi, dalam arti kita masih sering memikirkan hal-hal yang negatif. Misalnya saat kita muncul keluhan-keluhan ini, kita langsung berpikir, duh kok keluhan-keluhanku kok muncul lagi ya, jangan-jangan saya seperti ini, aduh jangan-jangan nanti saya sakit ini, aduh jangan-jangan saya nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Itu kan pikiran negatif ditambah dengan ikhtiar kita yang mager-mageran kayak gitu, males-malesan. Misalnya saya punya jadwal untuk saat ini tuh berobat ke dokter kayak gitu, tapi kita males teman-teman untuk berobat ke dokter. Misalkan minggu depan kita pengen jadwal kita sebenarnya harusnya terapi kayak gitu ya, entah terapi akupresur mungkin atau terapi bekam, tapi kita males untuk melakukannya, takut sakit lah, takut dibekam kalau nanti malah jadi yang beginilah, takut kalau sakitnya nggak bisa ketahan dan lain sebagainya. Jadi ada aja pikiran negatif ditambahin jadi ikhtiar yang juga males-malesan, ini jadi akhirnya membuat niat kita hanya setengah-setengah kayak gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi kunci kesembuhan itu sebenarnya ada di niat. Niat kita harus kuat dulu, tekad kita harus kuat dulu untuk ingin sembuh teman-teman. Nah, niat ini diimbangi dengan pola pikir yang positif, keyakinan kita untuk bisa sembuh.
Karena apa? Yang memberi kita sakit itu siapa teman-teman? Yang memberi kita sakit Allah tentunya ya, yang menciptakan kita Allah. Otomatis yang memberikan kita sembuh itu siapa lagi kalau bukan Allah, kayak gitu. Allah itu maha segalanya. Nah itu kita harus yakin akan hal itu, kayak gitu ya. Kita yakin akan kuasa Allah, kayak gitulah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit kita, seperti itu. Kita harus yakini itu dulu teman-teman. Nah di saat kita mulai berpikir positif, kemudian diimbangi dengan ikhtiar kita. Ikhtiar kita apa, kayak gitu. Nah ikhtiar yang teman-teman lakukan tuh apa? Setiap orang berbeda-beda. Ada yang dia berikhtiar dengan obat dokter, kayak gitu ya. Ada yang dia berikhtiar dengan menggunakan obat herbal. Ada juga yang dia berikhtiar dengan terapi-terapi secara fisik tadi ya, misalnya bekam, akupressure, akupunktur, ada juga. Atau apapun itu yang kira-kira dirasa nyaman dan cocok untuk teman-teman semua, itu dilakuin aja, kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus punya semangat untuk sembuh, niatnya harus kuat, diimbangi dengan pola pikir yang positif dan ikhtiar yang maksimal, seperti itu. Dan tentunya teman-teman yang tidak kalah penting dari semua itu adalah ibadah, itu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat video-video yang saya sebelumnya bahwa kita perlu memperbaiki ibadah kita teman-teman di saat kita sakit, bukan yang malah kita semakin bolong-bolong. Karena banyak juga saya dengar ya teman-teman yang punya kasus seperti ini, yang mengalami anxiety, psikosomatis dan lain sebagainya. Di saat dikasih sakit kok malah ibadahnya semakin males, karena mungkin tadi yang dirasakan gak nyaman di tubuh ya, kayak sempoyongan, keliengan, atau mungkin jantung berdebar, keringat dingin. Jadi intinya gak nyaman lah. Tetapi kita harus memaksakan teman-teman, kayak gitu ya. Toh sholat itu gak harus istilahnya berdiri kok gitu. Di saat sakit Allah sudah memberikan kemudahan, bolehlah sholat dalam kondisi duduk atau berbaring, kayak gitu kan ya. Kemudian jika nggak ada air pun, kita nggak kuat untuk ke kamar mandi, bolehlah untuk bertayamum. Nah jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat teman-teman ya. Malah sholatnya bolong-bolong lah, itu harus 5 waktu setidaknya harus ditegakkan, dan jikalau perlu ditambahkan ibadah-ibadah sunnah lainnya, kayak gitu. Nah, ini akan memberikan ketenangan batin, kemudian menghilangkan kecemasan kita. Dengan kita meningkatkan ibadah itu, otomatis Allah akan memberikan ketenangan pada kita teman-teman, kayak gitu ya. Dan akan dipermudah atau dibantu oleh Allah untuk kita mencari solusi dalam penyembuhan kita. Percaya dan harus yakin akan hal itu teman-teman ya. Jadi jangan yang malas semakin bolong-bolong atau semakin malas untuk beribadah, ini gimana pertolongan Allah akan semakin dekat. Nah seperti itu ya. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Boleh teman-teman komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.